Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak Anda pas lagi nonton film horor atau dengar cerita aneh. Kenapa sih pikiran kita ini gampang banget percaya sama hal-hal paranormal? Sumber kita kali ini buku yang judulnya aja udah provokatif banget. The Science of Weird Shit. Penulisnya Chris French, seorang profesor psikologi. Perjalanannya dia unik banget. Dari anak kecil yang takut hantu, jadi remaja yang yakin banget soal alien, sampai akhirnya jadi ilmuwan skeptis yang justru meneliti ini semua. Iya. Jadi misi kita hari ini simple. Kita mau coba bongkar dari sudut pandang psikologi ya, kenapa keyakinan pada hal aneh itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi justru kayaknya bagian mendasar dari cara kerja otak kita. Siap-siap kita bongkar ini? Dan yang bikin sumber ini beda itu pendekatannya. Di bab pertama yang kita bahas, Weird Science, penulisnya langsung ngenalin kita ke bidang yang namanya psikologi anomalistik. Psikologi anomalistik. Oke, kedengarannya agak rumit. Itu apa tuh? Idenya sebenarnya sederhana. Ini studi tentang pengalaman manusia yang rasanya paranormal, tapi dengan asumsi awal kalau nggak ada hal paranormal yang beneran terjadi. Oh, oke. Jadi, alih-alih nanya, hantu itu nyata nggak sih? Pertanyaannya diubah. Jadi, faktor psikologis apa yang bikin seseorang ngerasa dan yakin banget kalau dia baru lihat hantu? Jadi fokusnya bukan ke fenomenanya, tapi ke orang yang ngalaminnya. Tepat, pergeseran perspektif ini kuncinya. Kita nggak lagi ngebuktiin atau nyangkal, kita coba pahami mesin di kepala kita sendiri. Sebelum kita jauh-jauh, apa aja sih yang masuk kategori paranormal menurut buku ini? Soalnya kalau saya dengar kata itu, ya yang kepikiran paling... Hantu, kuntilanak. Iya, atau mungkin UFO gitu kan? Ternyata daftarnya jauh lebih luas dari itu. Ini yang bikin saya kaget juga pas baca. Hantu dan poltergeist jelas ada di daftar paling atas. Tapi coba dengerin ini, jimat keberuntungan. Tunggu, jimat keberuntungan? Iya, angka 13 sial, penyembuhan jarak jauh, baca masa depan dari daun teh. Saya punya temen yang nggak akan ujian kalau nggak bawa pulpen keramatnya. Itu termasuk dong? Nah, itu dia, tepat sekali. Dan bukan cuma itu loh, bahkan keyakinan kalau pendaratan di bulan itu palsu, itu juga masuk cakupan psikologi anomalistik. Wow. Oke, saya kira itu murni teori konspirasi. Kok bisa disatuin sama keyakinan soal hantu? Rasanya beda banget. Karena benang merah psikologisnya sama, yaitu kecenderungan buat nolak penjelasan konvensional yang buktinya banyak, dan lebih milih penjelasan alternatif yang luar biasa tapi tanpa bukti yang sepadan. Paham. Ini nunjukin betapa luasnya bidang ini. Sumber kita ngebedain ini sama para psikologi yang mungkin lebih sering kita dengar. Nah, ya, para psikologi bedanya apa tuh? Bedanya di tujuan. Kalau para psikologi itu secara tradisional ya, tujuannya membuktikan. Membuktikan adanya ESP gitu-gitu. Iya, ESP atau extrasensory perception, terus psikokinesis, ngerakin benda pakai pikiran, sama kehidupan setelah mati. Mereka bikin eksperimen buat cari bukti. Nah, kalau psikologi anomalistik nggak cari bukti itu. Terus? Dia pakai semua alat yang ada di psikologi kognitif, sosial, perkembangan, buat jelasin kenapa pengalaman-pengalaman itu terjadi dan rasanya nyata banget meskipun penjelasannya mungkin 100% non-paranormal. Oke. Jadi ngebawa kita ke pertanyaan yang paling penting sih. Kalau semua ini bisa dijelasin secara psikologis, kenapa ya? Kok banyak banget orang yang percaya? Ini kan bukan keyakinan segelintir orang aja kan? Sama sekali bukan. Dan data di buku ini benar-benar ngebuka mata. Ada survei dari YouGov tahun 2019 itu nemuin kalau 45% orang dewasa di Amerika percaya hantu itu ada. Setengahnya. Hampir setengah populasi. Itu angka yang luar biasa. Jadi ini bukan lagi soal segelintir orang, tapi udah mendarah daging di budaya kita ya? Iya, dan itu pertanyaan jutaan dolar yang coba dijawab bidang ini. Sebagian mungkin karena cerita dari kecil, sebagian karena pengalaman pribadi yang susah dijelasin, dan sebagian lagi karena otak kita emang punya jalan pintas yang kadang bikin kita lihat pola padahal nggak ada polanya. Yang jelas, angka ini nunjukin kalau percaya hal gaib itu ya normal secara statistik. Justru jadi skeptis total itu yang lebih jarang. Oke, jadi ini fenomena massal. Mungkin Anda yang dengerin sekarang mikir, ya udahlah, apa salahnya sih? Apa ruginya kalau orang percaya astrologi atau mikir rumah tetangganya ada hantunya? Kan seru. Saya juga kadang mikir gitu. Itu pertanyaan yang valid kan?
Sangat valid. Dan penulisnya, Chris French, jawab ini dengan tegas banget. Argumen utamanya adalah, ini bukan sekedar kesenangan yang nggak berbahaya. Dalam banyak kasus, kurangnya pemikiran kritis bisa bawa kerugian yang sangat nyata dan kadang sangat serius. Saya paham kalau kasus ekstrim ya yang masuk berita. Tapi kalau yang lebih ringan, misal teman saya yang nggak mau ambil keputusan penting sebelum baca horoskop, itu bahaya beneran atau cuma cara dia ngelola ketidakpastian aja? Itu poin yang bagus. Untuk kasus horoskop, mungkin ruginya cuma finansial dia bayar jasanya, atau kehilangan kesempatan karena ramalannya bilang bukan hari baik. Tapi masalahnya, pola pikir yang sama kalau diterapin di konteks yang lebih krusial, konsekuensinya bisa menghancurkan. Maksudnya kayak di bidang kesehatan gitu? Tepat sekali. Itu contoh paling jelas di buku. Bayangin orang kena radang sendi. Kalau dia milih homeopati daripada obat yang teruji medis, mungkin dia ngerasain nyeri lebih lama. Itu udah cukup buruk. Tapi, bayangin kalau orang Yerusama didiagnosis kanker. Kalau dia nolak kemoterapi dan lebih milih penyembuhan energi, konsekuensinya bisa fatal. Pola pikirnya sama, tapi taruhannya jauh lebih tinggi. Tunggu sebentar. Berarti ini kita nggak lagi ngomongin orang rugi uang karena ramalan tarot. Kita ngomongin ratusan ribu nyawa hilang karena pemikiran kritis nggak dipakai di saat genting? Anda nangkep intinya dengan sempurna. Ini ngubah perspektif banget dari sesuatu yang aneh jadi masalah kesehatan publik. Betul. Dan angka-angka ini bukan spekulasi. Penulis ngutip situs web What's the Harm yang dikelola tim Farley. Situs ini isinya dokumentasi kasus nyata di mana pemikiran gak kritis bikin rugi. Berdasarkan kasus yang berhasil mereka kumpulin, angkanya ngeri. Minimal ada 368.379 kematian. 300.000 lebih? Ya, lebih dari 300.000 orang cedera dan kerugian finansialnya lebih dari 2,8 miliar dolar. Dan itu cuma yang tercatat ya. Pasti banyak yang nggak dilaporin. Merinding sih. Selain soal kesehatan, buku ini juga nyebut soal perlindungan konsumen kan? Betul, karena ada industri raksasa di belakangnya. Diperkirakan, orang Amerika aja ngabisin sekitar 2,2 miliar dolar setahun buat jasa psikis ini. Termasuk astrologi, baca aura, medium, gitu-gitu. 2,2 miliar dolar? Itu setara anggaran negara kecil loh. Dan itu belum seberapa. Angka yang lebih gila lagi, itu pengeluaran buat pengobatan komplementer dan alternatif. Sampai 30,2 miliar dolar per tahun. Wow. Kalau sebagian besar layanan ini terbukti nggak efektif secara ilmiah, ini kan masalah perlindungan konsumen skala masif. Orang berhak tahu mereka bayar buat sesuatu yang beneran kerja atau cuma harapan kosong. Oke, ini benar-benar ngubah cara saya mandang topik ini. Jadi bahayanya nyata dan terukur. Ini bikin saya mikir, kalau dampaknya segede ini, gimana para ilmuwan ngukurnya ya? Maksud saya, gimana coba ngasih skor ke keyakinan orang sama hantu? Kayak mustahil. Nah, itu tantangannya. Dan para psikolog punya cara yang cerdik. Mereka nggak bisa baca pikiran tentu, tapi mereka bisa nanya dengan cara yang sangat terstruktur pakai alat namanya kuesioner psikometri. Salah satu yang paling terkenal punya nama yang unik banget, Australian Sheep Goat Scale. Hah? Skala domba kambing? Kenapa namanya gitu? Haha, iya. Namanya dibikin psikolog Michael Talburn. Ini metafora dari Alkitab di mana domba atau sheep itu kawanan yang percaya, sementara kambing atau goats itu yang skeptis. Oh, oke. Jadi buat misahin yang percaya sama yang enggak gitu ya? Betul. Skala ini dirancang buat misahin domba dari kambing. Cerdik juga. Jadi apa aja yang ditanyain di situ? Skalanya fokus banget ke 3 pilar para psikologi tadi. ESP, psikokinesis, dan kehidupan setelah mati. Pertanyaannya lugas. Misalnya, Anda diminta ngerespons pernyataan kayak, saya percaya pada kehidupan setelah mati, atau saya percaya beberapa orang bisa menghubungi arwah orang mati. Jawabannya tinggal benar, tidak yakin, atau salah. Ada juga pertanyaan tentang pengalaman pribadi kan? Saya ingat baca contohnya. Saya pernah mengalami setidaknya satu mimpi yang menjadi kenyataan, yang saya percaya bukan hanya kebetulan. Benar. Dan pertanyaan itu contoh yang bagus banget. Saya harus ngaku sih, pertanyaan soal mimpi jadi kenyataan itu kena banget. Siapa coba yang belum pernah ngalamin? Dan pas itu terjadi, bagian rasional otak kita langsung susah buat bilang, ini kebetulan doang. Tepat. Dan itulah gunanya skala ini. Dia nangkep nuansa itu. Tapi lama-lama, peneliti sadar kalau keyakinan paranormal itu nggak sesimpel percaya atau nggak percaya. Ini ngebawa kita ke alat ukur lain yang lebih canggih. Namanya Revised Paranormal Belief Scale atau RPBS. Oke,
Apa yang bikin ini lebih canggih? Yang paling menarik dari skala ini, dia nunjukin kalau keyakinan paranormal itu sifatnya multidimensional. Multidimensional. Maksudnya, ini bukan saklar on-off, percaya atau nggak percaya ke dunia gaib secara umum. Persis. Jadi bisa aja orang yakin banget ada hantu di rumahnya, tapi nganggap telepati itu omong kosong. Gitu. Tepat sekali. Dan itu temuan yang penting banget. Artinya, dua orang bisa aja skor percayanya sama tinggi, tapi profil keyakinan mereka bisa beda jauh. Contohnya? Orang pertama mungkin skornya tinggi di dimensi keyakinan tradisional, kayak hantu dan sihir. Tapi skornya 0 di fenomena psikis, kayak ESP. Orang kedua, sebaliknya. Dia percaya banget sama alien dan UFO, tapi nganggap hantu itu tahayul. Wow, jadi profilnya bisa beda-beda. Itu masuk akal banget sih sebenarnya. Karena kan rasa takut pas denger suara aneh malam-malam yang kita kaitin sama hantu, itu beda banget sama keyakinan kalau orang bisa bengkokin sendok pakai pikiran. Persis. Tentu aja akar psikologisnya beda. Dan ini penting banget buat peneliti. Dengan paham kalau ini bukan satu fenomena tunggal, mereka bisa mulai nanya pertanyaan yang lebih spesifik. Misalnya, faktor kepribadian yang bikin orang percaya hantu sama nggak sih sama faktor yang bikin dia percaya astrologi? Jawabannya seringkali nggak sama. Ini benar-benar menarik. Jadi nggak ada satu tipe orang percaya aja ya. Profilnya bisa macam-macam. Yang nunjukin lagi betapa kompleksnya pikiran kita. Dan ini balik lagi ke inti psikologi anomalistik. Tujuannya bukan buat ngelompokin orang jadi percaya dan nggak percaya, terus selesai. Tujuannya buat memahami mekanisme kognitif dan emosional yang rumit di balik tiap keyakinan itu. Jadi, setelah semua pembahasan ini, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Mempelajari psikologi di balik hal-hal aneh ini, seperti yang ditunjukin sumber kita, itu bukan soal ngerusak kesenangan atau ngejudge orang lain bodoh. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Ini tuh undangan buat memahami mesin yang paling kompleks dan menakjubkan. Yang kita kenal. Pikiran kita sendiri. Ya. Tuhan dasar kita sebagai manusia buat cari makna di dunia yang seringkali terasa acak. Pada akhirnya, ini cara buat ngasah kemampuan berpikir kritis Anda. Dan kemampuan itu bukan cuma berguna buat nilai cerita hantu, kan? Betul. Ini bisa diterapin di semua aspek hidup, mulai dari keputusan kesehatan yang krusial, berita apa yang Anda pilih buat dipercaya, sampai cara Anda ngevaluasi janji politik. Ini latihan mental. Sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif dari buku ini buat direnungkan. Ada psikolog perkembangan yang terkenal banget, Jean Piaget. Oh, Piaget? Iya, teorinya yang paling terkenal kan, seiring kita dewasa, kita bakal ninggalin pemikiran magis masa kecil dan jadi makhluk yang lebih logis dan rasional. Kedengarannya masuk akal. Anak kecil percaya sinterklas, orang dewasa enggak. Tepat. Tapi penelitian modern yang dibahas di buku ini nunjukin kalau Piaget dalam hal ini mungkin keliru. Oh ya? Dalam beberapa kasus, kecenderungan buat nerima penjelasan supranatural itu justru meningkat dari masa kanak-kanak ke dewasa. Anak-anak kecil ternyata bisa lebih materialistis dalam beberapa hal. Itu. Pemikiran yang cukup mengejutkan dan berlawanan sama intuisi. Memang. Jadi pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, pemikiran magis apa yang mungkin masih Anda pegang? Mungkin tanpa sadar dalam kehidupan dewasa Anda sekarang. Bisa aja itu ritual kecil, kepercayaan sama takdir, atau firasat yang Anda ikuti. Dan yang lebih penting, coba renungkan. Tujuan apa yang dilayani oleh pemikiran magis itu bagi Anda?